Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Manajemen Peserta Didik, Ibu Jumjum Nurbenti dan juga Ibu Rara, serta teman-teman yang saya sayangi, kami akan mempresentasikan pengelolaan dropout dan mutasi peserta didik. Sebelum kami menjelaskan materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Saya Diah Ayu Permatasari. Perkenalkan, nama saya Denada Aulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Desi Asri Puspita Simanjunta. Materi yang pertama adalah pengertian dropout peserta didik. Menurut Imron, dalam bukunya, dropout merupakan proses keluarnya peserta didik dari sekolah namun sebelum peserta didik lulus. Selanjutnya, faktor penyebab dropout. Faktor penyebab dropout ada 9. Yang pertama, tidak mampunya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 2. Adanya keterbatasan biaya. 3. Peserta didik mengalami sakit parah. 4. Peserta didik terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 5. Membantu orang tua di sawah. 6. Peserta didik dikeluarkan oleh pihak sekolah. 7. Peserta didik sendiri yang menghendaki dropout dan tidak mau sekolah. 8. Peserta didik mengalami kasus pidana ataupun hukum. 9. Sekolah dipandang kurang menarik oleh peserta didik. Pencegahan dropout. Pencegahan dropout terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu 1. Memberikan bimbingan intensif, tutur sebaya, dan kelompok belajar. Yang kedua, memberi toleransi cuti pada peserta didik yang sakit. Yang ketiga, memberi saran alternatif sekolah. Dan yang terakhir, mengeluarkan peserta didik yang mengalami kasus pidana agar tidak membawa dampak buruk pada siswa lain. Dan faktor yang kedua ialah faktor eksternal, yaitu 1. Jika peserta didik tidak mampu dalam hal pembiayaan, maka pihak sekolah dapat memberikan beasiswa. Yang kedua, peserta didik yang harus bekerja. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada orang tua, program wajib belajar 12 tahun. Dan yang terakhir, perbaikan pada kondisi sekolah. Memperbaiki mutu dan layanan sekolah agar lebih lengkap. Pengertian mutasi peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Sedangkan menurut Imron, pada tahun 2012, menjelaskan bahwa mutasi peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas lain yang sejajar, atau dari sekolah yang satu ke sekolah lain yang sejajar. Jenis-jenis mutasi peserta didik. Yang pertama ialah mutasi internal, yaitu mutasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam batas sekolah. Umumnya, peserta didik yang demikian hanyalah pindah kelas yang tingkatannya sejajar. 2. Mutasi eksternal, yaitu mutasi perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dalam satu jenis dan satu tingkatan. Prosedur mutasi peserta didik. Yang pertama, perpindahan peserta didik harus dilaksanakan dengan persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Yang kedua, setelah dilakukannya mutasi, sekolah berkewajiban mengubah data pokok pendidikan atau dapodik. Dan yang ketiga, perpindahan peserta didik harus memenuhi persyaratan PPDB dan sistem zonasi. Dan yang terakhir, peserta didik yang berasal dari luar negeri dengan sekolah setara SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau MTS, SMA atau madrasah aliyah atau SMK, ataupun sekolah kesetaraan di Indonesia dapat berpindah ke sekolah formal dengan persyaratan administrasi yang ditentukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab mutasi peserta didik. Menurut Eka Prihatin, tahun 2011 menyebutkan penyebab mutasi peserta didik dapat bersumber dari peserta didik itu sendiri,
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Yang pertama ada sebab yang berasal dari peserta didik itu sendiri, yaitu karena peserta didik tidak kuat mengikuti pelajaran di sekolah tersebut, tidak suka dengan sekolah tersebut, atau merasa tidak cocok, ketinggalan dalam pelajarannya. Yang kedua ada sebab yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu karena mengikuti orang tua pindah kerja, orang tua merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan, mengikuti orang tua transmigrasi. Yang ketiga ada sebab yang bersumber dari lingkungan sekolah, yaitu karena fasilitas sekolahnya kurang memadai, letak sekolahnya juga kurang terjangkau oleh transportasi, dan peserta didik merasa sekolah tersebut kurang bonafit, seperti faktor minimnya lulusan per tahun. Yang keempat ada sebab yang bersumber dari lingkungan teman sebaya, yaitu karena bertengkar dengan teman, merasa terlalu tua sendiri dibandingkan teman-temannya, dan peserta didik merasa rendah hati. Yang kelima ada, menurut Imron tahun 2012 menambahkan sebab yang bersumber dari lain-lain, yaitu karena sekolah berada pada zona rawan bencana dan usia bangunan sekolah yang terlalu tua sehingga mudah ambruk. Selanjutnya ada teknik pencegahan mutasi peserta didik. Yang pertama, melakukan tindakan preventif melalui jaminan. Jika sumber penyebab mutasi berasal dari peserta didik itu sendiri, maka langkah preventif yang harus dilakukan adalah memberikan semacam jaminan kepada peserta didik bahwa kalau dapat menyelesaikan studi di sekolah tersebut, peserta didik nantinya akan mempunyai prospek tertentu sebagaimana lulusan-lulusan lain dari sekolah tersebut, agar mereka yakin benar dengan kebaikan sekolahnya. Yang kedua ada memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik. Peserta didik juga perlu mendapatkan bimbingan yang baik di sekolah tersebut agar dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga ada memperbaiki kondisi sekolah. Jika sumber penyebab mutasi tersebut berasal dari sekolah, tak ada alternatif lain kecuali memperbaiki kondisi sekolah. Tentu tidak hanya sarana dan prasarana fisik sekolah, melainkan sekaligus kondisi sekolah secara keseluruhan. Yang keempat ada menjalin hubungan baik dengan orang tua peserta didik. Jika sumber penyebab mutasi peserta didik tersebut berasal dari lingkungan keluarga, maka kerjasama antara sekolah dengan keluarga memang perlu ditingkatkan. Yang kelima ada memberikan alasan mengapa ingin melakukan mutasi. Adapun jika peserta didik memilih alasan untuk mutasi, maka hendaknya mereka diberi keterangan sesuai dengan apa adanya, tidak boleh dibaikan atau dijelekan. Sebab bagaimanapun juga mutasi ke sekolah lain adalah hak peserta didik sendiri. Yang keenam ada meneliti peserta didik yang akan masuk ke sekolah. Bagi sekolah yang akan menerima peserta didik yang akan mutasi, hendaknya juga meneliti lebih lanjut sebelum menyatakan menerima. Untuk itulah sekolah harus meneliti mengenai identitas, kelakuan atau kerajinan, prestasi akademiknya, jurusan atau program asalnya, dan alasan-alasan yang bersangkutan dengan mutasi. Yang terakhir ada mencatat mutasi. Dibuat buku mutasi, yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat siswa yang masuk, pindah, dan keluar pada tiap-tiap bulan. Buku ini juga merupakan alat bantu untuk mengisi data mutasi pada buku induk dan data statistik tentang keadaan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.